sempat disampaikan sudah dilakukan stimulus. Adakah langkah lain untuk mengantisipasi ketegangan global ini? Oke, pertama mungkin kita melihat dulu dari Asta Cita yang poin nomor 2. Oke. Bagaimana itu sudah disebutkan. Ketahanan ekonomi, ketahanan energi, ketahanan pangan dan seterusnya. Maka itu adalah bagian dari kapasitas produktif kita dalam memaknai apa yang selalu disampaikan Pak Presiden. Si vis pacem para belum. Kalau mau damai harus siap perang. Kalau mau damai harus siap dengan kemungkinan yang terburuk. Maka APBN berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara 17 tahun 2003 itu selalu didesain sebagai shock absorber untuk melakukan mitigasi peristiwa-peristiwa yang negatif. Nah, oleh karenanya kalau kita balik lagi dari kapasitas produktif, apa yang sudah kita lakukan? Di kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan dari sektor pertanian 10,53%. Dan kalau kita lihat jumlah atau kapasitas yang ada di Bulog sekarang 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Itu merupakan bagian dari food sufficiency untuk menjaga supaya harga-harga atas segala kemungkinan dan gejolak itu masih tetap terjaga. Salah satu yang tadi disampaikan oleh Mbak Putri juga, bahwa sekarang kita sudah melihat inflasi terjaga di level 1,6%. Ya betul, nanti menurut sebagian ekonom juga ada kontribusi dari pelemahan demand. Tapi di sisi yang lain kalau kita lihat Januari, Februari, Maret, harvest time itu merupakan salah satu ya peristiwa produktif ya dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga kita bisa menjaga dari sisi kapasitas produktif. Yang kedua, bagaimana kalau ada kemungkinan terburuk? Penutupan Selat Hormuz. Selat Hormuz itu tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Satya, ada 18 sampai 21 juta barrel per day lalu lalang di situ. Kalau itu ditutup yang setara dengan 20% konsumsi minyak dunia, itu bisa dari sisi simulasinya bisa mengkerek harga minyak dunia antara 100 sampai 110 US dollar per barrel. Nah, dari setiap peristiwa kenaikan harga minyak dunia, kalau kita bicara kemungkinan terburuk, asumsi makro kita 82. Di atas 82 kalau naik setiap 1 US dollar, sebenarnya ada dua kemungkinan. Revenue-nya bertambah, belanjanya juga bertambah. Tapi kalau kita net off, dari setiap 1 dolar kenaikan dari harga minyak dunia di atas 82, itu bisa menghadirkan tekanan fiskal antara 2 sampai 3 triliun. Ambillah kita pakai batas yang teratas, 3 triliun. 3 triliun rupiah. Artinya, kalau misalnya sampai 100 US dollar per barrel, kita harus tambah 54 triliun. Kalau sampai 110, artinya kita harus tambah 84 triliun. Nah pertanyaannya, apakah APBN kita bisa untuk menambal semua itu? Mbak Celia harus ingat, di tahun ini, awal tahun, ada Inpres 1 2025 tentang efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi itu artinya mengalokasikan anggaran untuk sektor yang sebelumnya tidak produktif menjadi sektor yang produktif, memiliki angka pengganda ekonomi yang tinggi. Sebagai contoh juga kalau kita ingat bagaimana Pak Presiden bersama Bu Sri Mulyani di awal tahun itu mencek sampai satuan 9 dan dicek salah satu contohnya masa ada ATK 44 triliun. Nah, ini kemudian dialihkan misalnya untuk dana stimulus yang dihadirkan di kuartal kedua ini juga ingin memanfaatkan disposable income dan juga liburan sekolah itu 24,4 triliun untuk bantuan subsidi upah itu ada 10,73 triliun untuk bansos itu 11,9 triliun all in all 24,4 triliun itu sebagai langkah mitigasi terhadap tarif Trump. Nah tapi ini bisa dijadikan sebagai presiden bahwa APBN juga bisa didesain ada add-onnya on top dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya 3.621 triliun rencana belanja hari ini belum ada yang berkurang, belum ada yang bertambah, masih segitu, masih ada potensi alokasi anggaran, masih ada cadangan fiskal yang cukup sehat untuk bisa menambal segala kemungkinan tersebut. Artinya kalau misalnya naik, kita siap? Siap. Dan, dari segi fiskal. Tapi tentunya harus ada intervensi-intervensi yang lain, tidak hanya intervensi fiskal. Kalau Mbak Celia ingat tahun 2022, sewaktu itu di bulan Agustus Pak Jokowi itu menghimbau untuk menanam cabai. Di bulan Septembernya ada peristiwa penyesuaian harga BBM. Dan kita lihat di bulan Oktobernya ada deflasi cabai karena cabai itu 3 bulan masa panennya, 2 sampai 3 bulan. Deflasi cabai. Dan kita lihat juga inflasi pada tahun itu less than 6%. Waktu itu saya melihat ekonom-ekonom, wah ini bisa hiperinflasi. Oh ini bisa double digit inflation. Tapi yang terjadi less than 6%.
Apa makna dan hikmahnya dari peristiwa itu? Bahwa kalau kita bisa melakukan intervensi ke sektor yang produksi, itu bisa mengendalikan harga ya, tanpa kemudian harus ada intervensi fiskal yang terlalu signifikan. Sehingga dari supply side-nya kita perkuat tadi ketahanan energi, ketahanan pangan, ekonomi kreatif. Dari sisi fiskalnya kita juga bisa intervensi begitu. Jadi dari Menyikapi hal ini. ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi Mbak Celia, bahwa perkembangan inflasi year on year terakhir 1,6%. Oke. Target makro di tahun ini ya antara 2,5 sampai 2,6%. So masih within range. Apalagi jika kita juga melihat dan mencermati harga minyak dunia terkini itu sudah turun. Ya sudah harga Brent sudah 67 US dollar per barrel dari sebelumnya posisinya yang tadi sempat disebutkan 80 US dollar per barrel. Dan bahkan sebelum Trump mengumumkan ceasefire, market sudah memprice in dengan salah satu indikatornya adalah harga minyak dunia untuk 6 bulan ke depan itu sudah kembali lagi ke 60 US dollar per barrel. Jadi dari sisi market indikasi-indikasinya sudah mencerminkan bahwa kecenderungan setidaknya sampai 3 bulan ke depan ini masih lebih jinak. Tetapi tentunya kita tidak bisa bahagia dengan kondisi-kondisi terkini. Kita juga harus melihat segala kemungkinan-kemungkinan terburuk. Dan itu masih merupakan bagian atau rencana mitigasi kami di pemerintah. Bagaimana APBN selalu tersedia untuk kemudian melakukan mitigasi-mitigasi tersebut. Dan saya rasa dari sisi perkembangan inflasi, tadi yang juga ingin dilakukan oleh pemerintah, sekali lagi tidak hanya di isunya di hilir, melakukan intervensi fiskal, tetapi juga bagaimana meningkatkan kapasitas produktif dari salah satunya sektor pertanian. Itu adalah sektor yang menurut kami juga merupakan salah satu bukti endurance kita atau salah satu indikator endurance kita dalam menghadapi peristiwa-peristiwa gejolak global gitu. Pertumbuhan global kan akan melemah. Kita juga target kita artinya bisa saja tidak sesuai target begitu pertumbuhan ekonomi kita. Bagaimana pemerintah melihat ini? Pemerintah sebagai anchor optimism tentunya selalu optimis. Kami melihat bahwa target minimal 5% itu masih bisa dicapai. Karena 5% itu adalah kalau kita balik lagi ke angka 10 tahun terakhir, on average, excluding pandemic times, masa pandemi itu dikeluarkan, itu rata-rata 5,07%. Artinya untuk kembali ke 5% sebenarnya tidak sulit. Tapi bagaimana menggesanya di atas 5%, itu adalah target kami. Kami tetap melihat bahwa target 8% ini memang harus dicapai, karena itu adalah tujuan kita untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Kalau tidak diusahakan dengan keras, maka yang terjadi adalah kita menjadi tua sebelum kaya. Nah, makanya balik lagi bahwa tahun ini pemerintah punya target makro 5,2% dan kita mengusahakan dengan segala upaya untuk mencapai target makro tersebut. Oke. Ya, kita melihat bahwa konstituen utama negara adalah rakyatnya, masyarakat. Sehingga dalam hal ini entah itu APBN, entah itu tujuan-tujuan atau prioritas pembangunan selalu fokus utamanya adalah masyarakat. Sehingga dalam hal ini kalau kita lihat bagaimana pemerintah fokus ke sektor pertanian, itu bukan karena memang ingin pindah sektor, sebelumnya infrastruktur, kita sekarang ke sektor pertanian, bukan. Tapi ini adalah melengkapi puzzle-puzzle yang mana sekarang coba dicarikan ya, kepingan-kepingan yang mungkin untuk memenuhi target-target jangka panjang tadi. Jadi bagaimana food sufficiency itu? Ternyata refleksinya di angka inflasi cuma 1,6%. Artinya ini dalam hal ini pemerintah sudah mampu untuk menjaga supaya harga-harga tidak naik. Yang mana masyarakat di sini tetap terjaga daya belinya. Kemudian ruang-ruang ekonomi selalu coba dipertumbuhkan. Sebagai contoh yang tadi saya sampaikan, ada paket stimulus 24,4 triliun. Selain fokus kepada disposable income, tapi juga fokus misalnya ke sektor transportasi yang secara empiris memiliki kaitan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mana itu juga bisa memunculkan ruang-ruang ekonomi. Sehingga kalau kita melihat tautan kebijakan, baik itu dari sisi intervensi fiskal, kapasitas produktif, dan juga tujuan bernegara jangka menengah panjang, itu kita melihat bagaimana benang merahnya adalah semuanya untuk masyarakat.